Halo sobat jaga peternakan dimanapun Anda berada. Video kali ini saya mau memperlihatkan ke teman-teman salah satu proses lah ya. Salah satu proses di kehidupan sapi, yaitu proses melahirkan. Nah, ini yang seperti yang teman-teman lihat, ini adalah sapi limosin yang sedang berjuang untuk melahirkan anaknya. Tadi sekitar 15 menit yang lalu ketubannya sudah pecah dan airnya sudah mulai mengalir deras. Kita punya kesempatan lebih kurang setengah jam dari sekarang untuk anaknya lahir. Kalau enggak, terpaksa kita bantu kelahirannya. Tapi sampai sekarang kondisinya sudah mulai keluar. Yang teman-teman lihat, ini kakinya sudah keluar dan dia sudah mulai berdiri untuk mulai merejannya. Kita lihat, kalau seandainya tidak ada tanda-tanda akan keluar anaknya, akan kita bantu. Nah, ini kakinya sudah tampak keluar. Artinya anaknya sudah mulai didorong, sudah mulai ada kontraksi. Semoga sebentar lagi lahir. Saya tidak bisa begitu mendekat karena kayaknya ada perlawanan. Biasalah ya deh, kalau instingnya sapi atau instingnya ternak, dia akan mencoba untuk melindungi anaknya nanti. Jadi yang seperti teman-teman lihat, kakinya sudah mulai keluar dan kemudian induknya sudah mulai merejan. Saya tidak bisa begitu mendekat karena biar ada privasi sapinya untuk beranak agar tidak stres. Sekarang sudah sekitar 20 menit setelah air ketubannya pecah. Harusnya sudah mulai intens ini kontraksinya. Mudah-mudahan anaknya cepat keluar agar tidak kering ya air ketubannya. Dia berhenti merejan, istirahat dulu karena memang sakit ya, jadi butuh tenaga ekstra. Dan sepertinya juga anaknya ukurannya juga besar. Oh ya, ini adalah sapi limosin ya,
Limousin purebred, dan yang sebelahnya ini sudah melahirkan kemarin. Ini sekarang temannya yang melahirkan. Kalau teman-teman bisa melihat, anaknya juga bergerak kakinya. Artinya anaknya hidup ya, tidak tidak ada masalah. Jadi anaknya hidup, nah itu lidahnya bergerak. Iya, bentar lagi akan lahir. Kita tunggu sebentar lagi. Ya, keluar anaknya, kepalanya sudah keluar dan matanya sudah mengedip. Kita tunggu, masih belum sempurna keluarnya, tapi kepalanya sudah. Biasanya bagian kepala ini karena bersamaan dengan kaki depan itu biasa lebih susah keluarnya. Jika kepalanya sudah keluar, kalau kepalanya sudah keluar, jadi tinggal di bagian pinggang lagi nanti yang akan sedikit tersangkut biasanya, dan itu butuh tenaga ekstra. Kita tunggu. Yang penting kepalanya sudah keluar, jadi anaknya sudah bisa bernapas. Masih ada kesempatan lah untuk induknya beristirahat sebentar. Karena kan yang dikhawatirkan jika anaknya masih di rongga pelvis dan itu berlangsung dalam waktu yang lama, itu yang risiko kematian ke anak lebih tinggi. Dan induk juga lebih rentan karena tenaga habis. Kita biarkan, tidak perlu kita bantu karena tidak ada masalah. Aman-aman saja. Kecuali kalau ada gangguan seperti posisi anak tidak benar atau kakinya di dalamnya terlipat sehingga tidak lewat di rongga pelvis, baru kita berikan bantuan. Jika seperti ini berarti kita tidak perlu memberikan bantuan, kita cukup mengawasi. Jika nanti ketika sudah terlalu lama baru kita berikan bantuan. Ya, sedikit lagi. Oke, anaknya sudah keluar setengah badannya. Ya, bagian pinggangnya sudah, dan sudah tinggal bagian kakinya. Oke, kalau anak sih udah aman ya. Oke, tidak ada masalah, aman. Kita lihat lebih dekat. Karena sudah keluar, kita pastikan aman atau tidaknya. Ya, kalau anaknya sudah keluar ya. Anak-anaknya juga sudah bernafas. Tidak ada masalah. Anaknya sehat. Tinggal sedikit lagi. Kita biarkan saja. Ini proses seperti ini sebenarnya bagus untuk sapi karena ini juga perjuangan antara induknya dengan anaknya.
tidak perlu kita ganggu, kita biarkan dulu. Tapi yang pasti sudah hampir selesai ya proses melahirkannya. Tinggal pada bagian pinggang ini. Jadi yang saya sampaikan tadi, kalau kepalanya udah keluar berarti tinggal di bagian pinggang nanti yang biasanya akan butuh tenaga ekstra lagi di bagian belakangnya. Tapi itu lebih aman karena kalau kepala sudah keluar, anaknya sudah bisa bernapas. Resiko kematian di dalam itu sudah terlewati. Biasanya kalau yang seperti ada permasalahan di kematian di dalam itu, contohnya di kasus distokia, anaknya tadinya sehat, cuma karena posisi tubuhnya tidak benar, jadi kepalanya ketekuk atau kakinya yang ketekuk. Nah, itu yang risiko kematiannya menjadi tinggi. Nah, itu pengawasan dan pengontrolan kita lakukan. Ya, sedikit lagi. Tidak apa-apa, kita biarkan saja, memang seperti itu, anaknya akan menggantung nanti. Dan itu juga perlu ya, karena membantu induknya merejan. Nanti anaknya bilang, iya, nggak apa-apa. Induknya akan menjilati anaknya. Itu salah satu cara dia untuk mengenali anaknya. Ya, anaknya mulai bergerak. Anaknya sehat ya. Induk limusin, anak limusin. Jenis kelaminnya saya belum bisa lihat, apakah ini jantan atau betinanya. Oke, sobat Jendela Peternakan, itu tadi proses melahirkan full ya, dari awal, paling tadi yang terlewat ketika pecah ketuban saja. Kemudian dia proses merejan, dan kemudian sampai proses anaknya lahir. Nah, sekarang anaknya udah lahir dan mencoba untuk berdiri. Iya. Oh, anaknya jantan. Ya, anaknya jantan ya. Anaknya jantan. Dan dalam keadaan sehat. Oke, sobat Jendela Peternakan, itu tadi prosesnya. Dan teman-teman sudah bisa melihat bagaimana proses melahirkan sapi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Dan salam Jendela Peternakan.